Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa semua, hari ini kita membahas tentang kalimat efektif. Yang akan disampaikan kali ini adalah pengertian kalimat efektif, kemudian ciri-ciri kalimat efektif, selanjutnya contoh kalimat efektif, dan kalimat yang tidak efektif. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Pertama, kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kedua, memberikan pesan dengan pemahaman yang sama antara penyampai pesan dan penerima pesan. Ketiga, kalimat yang memperlihatkan keutuhan, kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Keutuhan. 2. Kesepadanan. 3. Kesejajaran atau keparalelan. 4. Ketegasan. 5. Kehematan. 6. Kecermatan. 7. Kevariasian. Serta kelogisan. Keutuhan. Keutuhan kalimat ditandai dengan adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Sebagai contoh, bagi mahasiswa Unja dilarang merokok. Itu merupakan kalimat yang salah. Sedangkan kalimat yang betul, mahasiswa Unja dilarang merokok. Contoh selanjutnya, kita tidak bisa menjelaskannya secara rinci kepada Anda. Itu adalah contoh yang salah. Sedangkan contoh yang benar adalah kami tidak bisa menjelaskannya secara rinci kepada Anda. Kalimat pertama ini dikatakan salah karena memunculkan kata bagi di depan subjek, sehingga subjeknya tidak kelihatan. Bila kita hilangkan kata bagi, tinggal kalimat mahasiswa Unja dilarang merokok. Nah, ini baru betul. Mahasiswa Unja subjek, dilarang merokok predikat. Untuk kalimat kedua, kita tidak bisa menjelaskannya secara rinci kepada Anda. Nah, ini juga tadi dinyatakan salah. Kenapa salah? Kita digunakan untuk kesepakatan antara si pembicara dan yang diajak berbicara. Nah, sementara kata Anda di sini adalah orang yang diajak berbicara, maka tidak cocok, tidak tepat kita gunakan di sini kata kita, sehingga kalimat menjadi tidak utuh. Maka kata kita sebaiknya diganti dengan kata kami, sehingga kalimatnya menjadi kami tidak bisa menjelaskannya secara rinci kepada Anda. Nah, inilah kalimat yang betul. Kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ciri kesepadanan. 1. Mempunyai subjek dan predikat dengan jelas, contohnya, ayah dan ibu sedang menonton ceramah agama. 2. Tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, soal itu bagi saya kurang jelas. 3. Kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Sebagai contoh, mereka bermusuhan sehingga tidak bertegur sapa. 4. Predikat kalimat tidak didahului kata yang. Sebagai contoh, instrumen angket yang saya gunakan untuk mengambil data penelitian ialah kuesioner. Baik, penjelasannya untuk yang pertama, mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Artinya, ayah dan ibu ini adalah subjek, sedang menonton adalah predikat, ceramah agama adalah objek. Nah, ini betul karena hanya mempunyai subjek dan predikat, dan subjek predikat itu sangatlah jelas. Mana yang subjek, mana yang predikat. Untuk kalimat kedua, tidak terdapat subjek ganda. Nah, kecenderungan orang akan mengulang kata saya beberapa kali. Soal itu bagi saya kurang jelas.
Bila kita hilangkan kata bagi, soal itu merupakan subjek, saya juga merupakan subjek, sehingga ini terdapat subjek ganda. Nah, untuk itu kita tambahkan kata bagi, sehingga menjadi soal itu bagi saya kurang jelas. Yang ketiga, kata penghubung indra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Ini dalam kalimat mereka bermusuhan sehingga tidak bertegur sapa. Kata sehingga di sini tepat karena ini berada di dalam sebuah kalimat. Tetapi kalau sehingga digunakan pada kalimat tunggal, maka ini kurang tepat. Contohnya, sehingga tidak bertegur sapa. Tapi kalau kita gabungkan secara keseluruhan, mereka bermusuhan, sehingga tidak bertegur sapa. Nah, kata sehingga dapat kita gunakan di dalam kalimat ini, sehingga kalimatnya tetap efektif. Itu yang keempat di sini, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Instrumen angket yang saya gunakan untuk mengambil data penelitian. Nah, kalau sampai di sana, itu kalimatnya tidak efektif. Karena kata yang itu baru menjelaskan tentang instrumen angket. Bila kita tambahkan kata kuesioner, ialah kuesioner, nah ini baru menjadi sebuah kalimat yang efektif. Instrumen angket yang saya gunakan untuk mengambil data penelitian ialah kuesioner. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah instrumen angket yang saya gunakan untuk mengambil data penelitian. Itu semuanya adalah subjek. Ialah kuesioner. Nah, ini baru muncul predikatnya. Jadi kalau yang di awal baru subjek ya yang panjang itu. Karena sebelum predikat diletakkan kata yang. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Kata tersebut bisa verba atau kerja dan nomina atau benda. Contoh yang salah. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Itu adalah contoh yang salah. Sedangkan contoh yang betul, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Jadi di sini pada keterangan di atas dikatakan kalimat yang efektif salah satunya harus paralel. Jadi bila kita menggunakan kata kerja aktif, ya berarti berikutnya juga menggunakan kata kerja aktif. Bila menggunakan kata kerja pasif, berikutnya juga kata kerja pasif. Bila kita gunakan nomina atau benda, berikutnya juga menggunakan nomina. Contohnya di sini, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Nah, karena di awal menggunakan dibekukan, yang lainnya juga harus dinaikkan. Sehingga kalimatnya menjadi paralel. Maka contoh yang betul adalah harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Ketegasan. Yang dimaksud ketegasan atau penekanan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan masyarakat tidak membuat kekacauan di Indonesia ini. Yang menjadi penekanan adalah Presiden. Maka diletakkan di awal kalimat. Siapa yang mengharapkan masyarakat tidak membuat kekacauan di Indonesia ini? Jawabannya adalah Presiden. Ciri ketegasan. Pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Sebagai contoh, Presiden mengharapkan masyarakat tidak membuat kekacauan di Indonesia ini. 2. Membuat urutan yang logis. Sebagai contoh, jangankan 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 pun saya mau menyumbang. 3. Melakukan pengulangan kata. Sebagai contoh, saya percaya kamu baik, saya percaya kamu pintar, dan saya percaya kamu bertanggung jawab. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Sebagai contoh, meskipun pintar, tetapi dia sombong. Yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan.
Sebagai contoh, merekalah yang menemukan vaksin corona. Baiklah, tadi sudah berapa kali kita contohkan. Bila kita ingin menonjolkan subjek, maka diletakkan subjeknya di awal. Pada yang pertama, Presiden mengharapkan masyarakat tidak membuat kekacauan di Indonesia ini. Tetapi bila kita ingin menonjolkan keterangan tempat atau keterangan waktu, maka kita pindahkan ke depan. Yang kedua, membuat urutan yang logis. Jadi tidak mungkin kita putar posisinya, jangankan 1 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, ini berarti kalimatnya tidak logis. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Saya percaya kamu baik, saya percaya kamu pintar, dan saya percaya kamu bertanggung jawab. Ada pengulangan kata saya percaya di sini beberapa kali. Sebenarnya bertentangan dengan ciri kehematan. Tetapi di sini karena tujuannya untuk penegasan, ya maka digunakan berulang-ulang untuk menekankan ya. Jadi saya percaya, dan saya percaya. Untuk kalimat keempat, di sini melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Tadi ya, meskipun pintar, tetapi dia sombong. Sebelum kata tetapi, kita harus menggunakan di sini tanda baca koma. Yang kelima, menggunakan partikel penekanan. Jadi partikel itu ada contohnya lah, kah, tah, pun. Nah, untuk penegasan di sini kita gunakan partikel lah. Merekalah yang menemukan vaksin corona. Jadi semuanya ini merupakan ciri dari ketegasan. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam menggunakan kata, frase, dan bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ciri kehematan. Kehematan dapat dilakukan 1. Dengan menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, oleh karena dia pemalas, dia hanya mencontoh tugas temannya. 2. Dengan menghindari pemakaian supraordinat pada hiponim kata. Sebagai contoh, mereka menggunakan instrumen angket untuk mengambil data. 3. Dengan menghindari kesinoniman dalam kalimat. Sebagai contoh, saudara harus maju ke depan untuk presentasi. 4. Dengan tidak menjamakkan kata yang berbentuk jamak. Sebagai contoh, kita yang harus mengikuti seminar itu. Baiklah, kita bahas ulang. Ciri yang pertama dari kehematan dengan menghilangkan pengulangan subjek. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kata dia berulang-ulang di dalam sebuah kalimat yang sama. Nah, ada kata yang diberi warna merah, artinya ini harus dibuang supaya hemat. Oleh karena pemalas, dia hanya mencontoh tugas temannya. Nah, ini baru betul. Untuk yang kedua, dengan menghindari pemakaian superordinat pada hiponim kata. Mereka menggunakan instrumen angket untuk mengambil data. Nah, angket ini merupakan bagian dari instrumen. Jadi ada observasi, ada angket. Nah, sehingga kata instrumen tidak perlu lagi kita gunakan. Yang betulnya, mereka menggunakan angket untuk mengambil data. Yang ketiga, dengan menghindari kesinoniman di dalam kalimat. Nah, jadi kalau ada kata sinonim, itu boleh kita buang salah satu. Saudara harus maju ke depan untuk presentasi. Kita buang salah satunya kata maju, ini yang diberi warna merah. Atau boleh juga ke depan yang kita buang. Saudara harus maju untuk presentasi. Atau saudara harus ke depan untuk presentasi. Ciri kehematan yang keempat,
dengan tidak menjamakkan kata yang sudah jamak. Kata kita, kata kami itu sudah jamak. Jadi kalau kita ulang 2 kali itu merupakan suatu kesalahan. Yang betulnya adalah kita yang harus mengikuti seminar itu. Kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif yaitu tidak menimbulkan tafsiran ganda serta tepat dalam pilihan kata. Sebagai contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu diundang ke Istana Negara. Mereka mengumpulkan uang sebanyak 25 ribuan. Ya, baik. Contoh pertama, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu diundang ke Istana Negara. Jadi di sini harus kita jelaskan, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terkenal itu diundang ke Istana Negara. Jadi yang terkenal itu adalah perguruan tingginya. Untuk kalimat kedua, mereka mengumpulkan uang sebanyak 25 ribuan. Nah, ini juga kurang cermat. Untuk cermatnya, kita harus menggunakan koma supaya maknanya lebih jelas. Contohnya, mereka mengumpulkan uang sebanyak 25.000 rupiah. Nah, karena kata ribuan itu tidak jelas. Ya, ini lebih kurang. Atau ini maknanya juga bisa, mereka mengumpulkan uang sebanyak 25 ribuan. Artinya 20 lembar uang 5 ribuan. Atau mereka mengumpulkan uang sebanyak 25 ribuan. Artinya 25 ribu. 25 lembar uang ribuan. Jadi bila kita tidak menggunakan tanda baca dengan tepat di sini, maka kalimatnya bisa menjadi tidak cermat. Kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif adalah kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah. Sebagai contoh, saran yang Bapak dan Ibu sampaikan kami akan pertimbangkan. Data yang sudah didapatkan kita harus olah sesegera mungkin. Baiklah, dua kalimat ini bisa kita ganti. Saran yang Bapak dan Ibu sampaikan akan kami pertimbangkan. Ya, jadi kita putar posisinya sehingga menjadi padu. Sementara yang kedua, data yang sudah didapat harus kita olah sesegera mungkin. Nah, ini adalah kalimat yang tepat sehingga menjadi efektif. Kelogisan. Kelogisan dalam kalimat efektif maksudnya kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Yang kedua, untuk menyingkat waktu, sebaiknya hasil rapat segera disampaikan. Seharusnya menghemat karena waktu tidak bisa disingkat. Ya, baik. Untuk kalimat pertama tadi, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Nah, seolah-olah di sini yang kita persilakan adalah waktu dan tempat. Jadi supaya tepat, kita buanglah kata waktu dan tempatnya. Yang hadir hanya kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan dengan hormat. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, sebaiknya hasil rapat segera disampaikan. Jadi di sini waktu tidak bisa disingkat, tapi yang bisa kita hemat. Maka yang betul kalimatnya adalah seharusnya menghemat. Karena ya seperti tadi dikatakan, waktu tidak bisa disingkat ya. Baiklah, ini beberapa ciri yang bisa diuraikan pada kali ini. Beberapa pertanyaan yang bisa saudara jawab. Silakan Anda komen di bawah atau pilih mana yang akan Anda jawab. Kalau bisa menjawab secara keseluruhan, nah ini akan sangat baik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan.
Sebenarnya ini bukan dalam bentuk pertanyaan ya, ini adalah perintah atau instruksi memperbaiki kesalahan. Kalimat pertama, ini kalimat yang salah ya. Bagi mahasiswa yang sedang mengambil data penelitian ke lapangan, wajib memakai masker. Silakan, yang salahnya di mana? Anda analisis, kemudian Anda perbaiki. Yang kedua, persoalan yang sedang mengancam dunia saat ini, penulis kurang paham. Nah, ini juga tidak efektif. Yang ketiga, saya sedang menulis laporan kriminal, sehingga saya tidak mengikuti kuliah. Ini juga ada kesalahan. Yang keempat, Berga yang gagah dan mempunyai kemampuan keterampilan berbicara yang bagus itu. Nah, ini sepertinya juga gantung. Silakan Anda perbaiki sehingga kalimatnya efektif. Pertanyaan berikutnya. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, pemasangan penerangan, dan menguji sistem pembagian air. Ini juga dinyatakan tidak efektif. Terakhir, kalimat keenam, setiap hari saya harus membaca buku, menganalisis jurnal, serta pembuatan pertanyaan. Baik, untuk latihan silakan Anda kerjakan 6 kalimat yang salah ini. Kami sangat berharap Anda mahir di dalam membuat kalimat efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.